ketaatan kita terhadap prokes sangat rendah, angka vaksin kita sangat rendah persentasinya, ya, tidak akan sukses menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan vaksinasi, kalau kita tidak bantu masyarakat kita memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya masa pandemi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang hormati Pak Profesor Iwan Praitno sebagai pembina Senarai, Ketua Senarai, Bapak dan Ibu panelis, seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu yang saya muliakan. Saya berbahagia diundang pada malam hari ini untuk dapat ikut berkontribusi di dalam mengatasi pandemi di Sumatera Barat. Kami dengan Buya Gus Rizal selalu berdiskusi termasuk yang harus saya lakukan ketika saya menjadi pembina untuk 3 masjid. Yang pertama masjid di kompleks saya, di kompleks, kemudian Masjid Al-Hakim di pinggir laut, dan Masjid Baitur Rahmah. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Kami selalu berkoordinasi, malah ketika awal-awal COVID itu kami sering melakukan webinar, mengundang Pak Duski Samad juga, mengundang Buya Gus Rizal dan yang lain-lain yang kita lakukan. Alhamdulillah pada awal-awal pandemi itu masyarakat kita relatif lebih dibandingkan dengan yang hari ini. Saya lihat begitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat semuanya ya. Karena pandemi ini berdampak kepada semua aspek kehidupan. Jadi mengatasi pandemi tidak cukup dari aspek kesehatan saja menurut saya. Saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, kalau aspek kesehatan, ya, yang saya maksud aspek kesehatannya mencegah agar kita jangan menularkan dan jangan tertular. Memang yang paling penting itu adalah seperti yang kita baca dan disampaikan oleh Pak Andani tadi, patuh melaksanakan prokes, kemudian mengajak untuk melakukan vaksinasi. Ini 2 hal yang sangat rendah di Sumatera Barat. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita merasa malu. Bahwa ketaatan kita terhadap prokes sangat rendah, angka vaksin kita sangat rendah persentasinya. Ya. Nah, menurut saya ini bisa dilakukan oleh semua kita, dan lebih bisa kita tingkatkan peranan dari Dewan Masjid dan MUI seperti dikatakan oleh Buya tadi. Saya berharap bisa tidak kita, supaya kita jamaah masjid ini jangan dipojokkan terus bahwa pandemi ini marak di Sumatera Barat karena kita masih sholat berjamaah. Nah, boleh sholat berjamaah, tapi bagaimana agar prokes, hampir tiap hari sholat sekarang sejak dijalankan prokes di Baitur Rahmah sudah dijarakkan. Saya berdiri betul di depan itu menyampaikan, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, mari kita jaga nama baik kita orang Islam. Saya yakin kita yang datang sholat berjamaah 5 waktu termasuk zuhur ini adalah yang taat dan Islamnya tinggi. Mari kita berikan contoh kepada orang bahwa kita memang bisa menaati dan ada bisa melakukan sesuatu tindakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Menurut pakar kesehatan, cara untuk kita ikut mengatasi jangan menular dan jangan tertular itu adalah memakai prokes. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang belum vaksin, tolong divaksin, kami menyediakan tempat untuk dilakukan vaksinasi. Tapi 1 minggu kita buat pengumuman seperti itu di masjid. Kalau hari Jumat, kalau tidak pakai masker, kita kasih masker. Angka vaksinasi itu kecil sekali, Pak Andani. Bayangkan kalau Masjid Baitur Rahmah itu kalau penuh masjidnya 2.000 orang jemaahnya. Tapi dari jemaah vaksin, 100 orang lebih sedikit cuma.
Artinya presentasinya kan rendah sekali itu, rendah sekali. Nah, kita berasumsi oke lah, sebagian dari mereka ada yang PNS atau pegawai apa yang sudah divaksin, tapi saya tidak yakin angkanya akan banyak sekali. Nah, mari kalau kita setuju, kita minta kepada ketua dewan masjid membuat edaran, boleh kita sembahyang ke masjid, jangan pula hendaknya sembahyang kita ke masjid. Saya memang masih agak takut kalau kalau tidak diatur jarak itu, karena saya sudah infeksi COVID ini dua kali, alhamdulillah survive, tapi saya agak takut juga, ya. Itu menurut saya dari aspek kesehatan. Kemudian dari aspek pendidikan, karena di Sumatera Barat ini sekarang sedang marak, khususnya di 4 kota yang diberlakukan PPKM darurat itu, atau PPKM level 4 itu, untuk tidak melaksanakan pendidikan, termasuk untuk mulai dari SD sampai ke SMA dan sampai perguruan tinggi, sampai UNAN sudah mengeluarkan edaran tadi, dilakukan lockdown, karena kami di UNAN berduka cita, tadi 2 orang dosen meninggal, 1 orang teknik, kemudian beberapa hari yang lalu juga ada yang meninggal, dilakukan lockdown untuk di UNAN. Jadi tidak ada aktivitas mulai tanggal 26 sampai tanggal 30. Tentu tergantung kepada situasi. Kalau situasi sudah mereda akan lebih baik. Kemudian yang amat penting menurut saya adalah ekonomi. Kita yang berpendapatan tetap ini mungkin tidak apa-apa lah. Work from home namanya, stay at home namanya, apapun namanya, tidak akan keluar. Mungkin masih nyaman-nyaman saja kita. Tapi berapa banyaknya saudara kita yang tidak punya pendapatan tetap, yang pendapatannya itu harus keluar rumah baru dapat. Ada yang manggale, ada yang jadi buruh di pasar, ada yang jadi ojek, segala macam. Kasihan kita. Saya menghimbau kepada kita bersama, mau tidak kita membuat dompet bersama-sama, dompet COVID-19 Sumatera Barat. Itu namanya kita buat, seperti dompet duafa, seperti kalau Metro kan membuat juga dompetnya itu. Kalau Metro tentu kalau kita sumbangkan ke Metro atau TV One, itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak buat juga, apakah per kabupaten atau Sumatera Barat? Nah, kalau ini bisa kita anjurkan, mungkin masyarakat akan lebih patuh atau lebih percaya kepada kita bahwa toko-toko tuh intelektual segala macam itu mengecek saya pendapatan tetap tentu iyo. Awak dapat tetap disuruh pakai masker. Jangankan beli masker, untuk hidup saja kami tidak ada. Nah, mungkin dari dompet COVID itu nanti kita kumpulkan, ada yang kita belikan masker dan ada yang betul-betul kita berikan sembako untuk mereka. Saya khawatir Pak, kalau tidak itu kita lakukan, kepercayaan masyarakat kepada kita ini tidak akan bertambah, mungkin akan memudar untuk masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masyarakat kita sebetulnya termasuk patuh kalau masuk di akalnya. Tapi kalau tidak masuk di akalnya memang tidak. Makanya kita, para cendekiawan, para tokoh agama, dai dan segala macam harus menyadarkan masyarakat dengan selalu mengedukasi melalui mimbar-mimbar masjid atau mimbar apa saja, kemudian melibatkan aparat yang ada. Aparat yang saya maksud bukan tentara dan polisi dan Satpol PP. Aparat itu adalah RT dan RW. Kau dapat dibuat pula lurah untuk meminta kepada masyarakatnya untuk prokes dan melaksanakan vaksin. Malah kalau perlu di masing-masing RW itu dilakukan vaksinasinya, Pak. Karena kalau masyarakat pergi pula ke rumah sakit UNAN, pergi pula ke puskesmas, mungkin bagi orang tua-tua agak sulit bagi dia. Tapi kenapa tidak di RW? Kalau RW kan minimal ada 500 kakak untuk bisa kita ini. Kalau satu kakak itu 3 orang sudah 1.500. Pasti akan cepat angka vaksinasi, persentase orang yang divaksin di Sumatera Barat. Saya kalau melihat angka-angka itu memang malu kita bandingkan dengan provinsi lain.
Vaksin kita padahal positif rate kita tinggi. Ya, saya tidak bisa menerima itu karena orang Sumatera Barat terkenal selama ini rasionalnya tinggi, punya pengetahuan segala macam, tapi kenapa kok pada waktu pandemi ini tidak patuh? Nah, ketidakpatuhan itu disebabkan yang tadi karena ekonomi mereka terdampak. Seperti apa oleh saudara-saudara kita yang hari ini di Tanah Abang, Pak. Tanah Abang kan mayoritas orang Pak sudah memasang bendera putih dia. Sudah masang bendera putih, kami sudah tobat, sudah tidak sanggup lagi. Tidak bisa kami apa-apa lagi. Karena tutup, orang kita kan dari hari ke hari dicari itu. Ya, yang kaya banyak juga di sana, tapi kebanyakan orang tanah kaki lima yang hidup untuk hari esok, hari ini dicari hari ini. Mengake dulu baru dapat. Makanya saya harapkan tidak akan sukses menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan vaksinasi, kalau kita tidak bantu masyarakat kita memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya masa pandemi. Saya kira begitu Pak Herman, saya tidak panjang-panjang karena banyak panelis yang lain. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi banyak sekali yang sudah disampaikan ya, masalah prokes, vaksinasi dan peran Dewan Masjid ya dalam dalam pelaksanaan ini, kemudian juga